jalur rotasi dari Bahampas. Oh enggak, dihindarin ternyata sama Dihindarin. BTR. Ya, mereka bakal coba main relatif lebih aman kelihatannya. Mereka bahkan melakukan outer rotation ya. Dia nggak masuk langsung ke tengah, tapi dia bakal sweeping dulu tuh di luar circle nampaknya. Ya, dan Bahampas juga langsung ngebuka angle view-nya lebih jauh lagi dengan memanfaatkan atap rumahnya. Lihat, Marshall langsung naik ke atap untuk ngebuka view-nya supaya lebih jauh. Bahkan 2 setup di arah atap dari Bahampas. Ini menjadi chance juga untuk Bahampas mendapatkan chicken dinner mereka. Karena hanya tinggal 2 tim. Siren dan Bahampas. 2 tim yang belum mendapatkan chicken dinner di PMPL ID Season 1. Dan sulit sekali di sini. Nampaknya Bahampas sudah kena satu di posisi yang cukup terbuka. Namun ada respon fire ke arah Jughead. Langsung hilang palanya. Respon yang bagus banget dari Caps X. Berhasil melakukan headshot ke arah Jughead. Dan sulit banget buat di revive itu. Rotasinya lagi-lagi udah kepotong sama Caps X. Untung bisa melakukan revive ke arah Jughead. Caps X harus dikenok terlebih dahulu. Karena kalau enggak, kalau Kar 98 dia lagi ngecun banget nih. Itu bahaya banget buat pemain-pemain victim. Banyu bakal menghampiri Jughead terlebih dahulu. Ada smoke setup dari tim victim. Sementara Bahampas sudah full dengan 4 pemain mereka lagi. Karena yang kenok berhasil di revive. Dan kali ini Banyu bakal menggerakkan mobilnya perlahan-lahan untuk menyelamatkan Jughead yang sedang terkenok. Harusnya nggak bisa diambil sih. Karena tadi masih ada satu gundukan yang tidak terdeteksi dan masih bisa menutup angle shoot dari arah Bahampas. Iya, untungnya masih tepat berada di tengah antara victim dan juga Bahampas. Akan menjadi wasit nampaknya dari kedua tim ini atau justru akan merepotkan victim. Kita lihat di sini pergerakan dari Bigetron nampaknya justru mendekat ke arah victim. Kayaknya tadi mereka ngelihat kalau victim kenok, mungkin ini jadi kesempatan kita untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, dan Red Rocket berhasil mendapatkan Rek'Sai dari XCN, langsung dipulangkan di confirm killnya. Dan Bigetron seperti yang lo bilang, wow, mereka punya 2 angle ke arah tim. Mereka punya angle ke arah Bahampas. Ini free shoot sebenarnya dari Zuxi, kalau dia mau bakal langsung ditembak, spray langsung. Dan Caps terjatuh, spray lagi menuju ke arah atap dan langsung dikonfirm. Bigetron mendapatkan pecahan telur pertama mereka ke arah Bahampas. Iya, mereka berhasil mendapatkan sniper dari Bahampas itu Kar 98 yang cukup berbahaya. Dan lagi-lagi itu sudah memotong scout dari Bahampas yang sebenarnya bertugas untuk mendapatkan informasi. Dan sekarang Bahampas nggak punya informasi lokasi dari Bigetron karena posisi mereka cukup tertutup. Sementara victim tadi sempat ngelihat, tapi Bigetron langsung lagi-lagi reposition. Itu yang lu pengen lakukan ketika lu udah ketahuan posisinya. Namun Rocky berhasil melakukan spray down. Dan 2 pemain langsung dalam 1 magazine. 2 pemain tumbang dari XCN. Gila, berarti tinggal 1 pemain dari XCN yang tersisa. Karena 2 sudah dikonfirm. Hanya menyisakan seorang Kenju yang masih berdiri di arah yang terbuka. Bahampas Marshall juga nggak ngelepas angle-nya dari arah Bigetron. Karena 1 pemain berhasil diamankan, tadi spray lagi dari Marshall yang tidak melakukan connected damage ke arah tim BTR. Iya, ini Marshall masih shoulder picking doang, mencoba menahan. Mencari informasi doang karena memang kondisi Bigetron yang ada di lower ground. Mereka berhasil memanfaatkan kondisi tersebut dan menjaga kepala mereka dan lingkarannya pas. Ini bakal menjadi lingkaran yang menarik banget. Kita lihat Aerowolf sudah berada di center of the circle. Dan Luxi di sini bakal coba lurking. Red Juice nampaknya masih belum mengetahui posisi ini. Masih coba shoulder picking. Lagi-lagi Luxi masih belum ketahuan. Tapi lihat lagi circle-nya. Bigetron cuma perlu melakukan pergeseran sedikit masuk ke dalam circle. Dan di depannya ada compound. Di mana ada compound itu? Sebenarnya sudah dipantekin sama Aerowolf. Kayak mereka tuh udah siap mengintai. Nih kalau ada yang masuk compound ini, kita cut aja. Kita udah punya angle ini, enak banget buat dapetin pemain-pemain yang coba masuk ke compound tersebut. Tapi lo lihat setup yang dilakuin sama BTR ini bener-bener berani banget loh. 2-1-1, bahkan Ryzen terpisah dari 3 pemain yang lain dengan jarak yang lumayan dan itu open field. Sudah mulai mendekat lagi, tapi dari Aerowolf juga sudah mulai menuju ke bagian open field dan victim. Dia terkonek langsung oleh alien tempur. Ini bahaya banget buat victim. Posisi mereka udah ketahuan sama BTR, tapi ada close combat. Kali ini Flag bakal masuk ke dalam sana, bakal menaklukkan 1 pemain, berhasil mengontrol. 2 orang pasukan berhasil ditumbangkan. Bahampas berhasil mengamankan compound mereka dan GD langsung dipulangkan ke arah lobby. Ada third party dari jarak jauh, victim mengambil keuntungan ke arah GD. Apa yang baru saja terjadi? Gue kaget tiba-tiba ada 1 pemain dari jarak jauh, Banyu, dengan M4-nya menjadi third party, memulangkan Genesis Dogma. Dan Aerowolf di sini nampaknya akan melihat ke arah Zuxi. Udah ketahuan posisinya. Apakah Zuxi sadar kalau dia sedang diintai oleh Potato? Sementara posisi proning di sini dari Potato nampaknya tidak membiarkan dia untuk melakukan scoping ke arah Zuxi. Dan udah ketahuan Zuxi berhasil melihat Renal Ray dan juga alien tempur. Spotted posisi pemain-pemain dari Aerowolf. Dan kita lihat Bigetron nggak nahan di compound. Begitu pula Aerowolf. Mereka begitu pedenya untuk menahan di luar compound. Di sini bakal ada combat Renal Ray dan juga alien tempur sudah tertag.
namun masih bisa nge-heal tentunya karena ini jarak yang cukup jauh dan dua pemain ini semuanya punya cover dan boom di sini ada satu pemain yaitu Aura. Rossi hanya menahan dari balik tembok dan bakal langsung di-push. Rossi dalam posisi yang tidak siap dan Swavel dengan nyawanya yang sangat tipis melakukan push yang sangat agresif untuk memulangkan Aura ke arah lobby. Yap, itu udah bener-bener posisi yang kehibit banget sih. Dia cuma bisa healing di depan kamar mandi. Ngedenger step dia masuk ke kamar mandi, tapi yang gua salutkan adalah Zuxi. Hanya dengan bermodalkan scope 3, G36C, tapping manjanya bisa memberikan damage ke arah dua pemain dari Arrow Wolf. Setup dari Ryzen bakal membantu, tapi Chris Picker sudah mulai terguling kali ini. RRQ yang bakal melakukan fight dengan Bando Fight. Rewind berhasil ditumbangkan. Dua pemain menentukan bagian lower ground. Free shoot dan untungnya masih bisa menutup angle shootnya. Satu pemain terjebak di bagian bawah dengan ada Chris Picker di depan sana. Masih bisa bersembunyi, tapi satu termakan oleh zona. HDP mulai terjatuh ke arah tanah. Ya ini udah mulai sakit zonanya dan kemungkinan besar Bonafide dalam kondisi yang sangat terjepit. Mereka harus maju ke arah Siren dan juga RRQ. Menurut gue ini udah kelar banget sih buat Zulhak. Bakal jadi mission impossible buat masuk ke dalam zona karena lagi-lagi tidak hanya blue zone tapi juga ada tembakan dari drone. Kejepit banget posisinya. Bonafide tidak akan mampu mendapatkan chicken dinner dan Teddy ketahuan posisinya sama Warung. Bakal langsung di take down. Headshot tadi Teddy. Lagi-lagi jalur revive yang harus dilakukan oleh Red Rocket sangat jauh. Red Face hanya menahan dari balik tenda. Sementara pemain-pemain dari RRQ mulai melakukan pressing, memukul mundur pemain Red Rocket untuk membuka jalur masuk ke dalam circle dari RRQ. Oh, bakal di-push. Chris Picker bakal maju ke depan sana, bakal di-spray. Mungkin dia bakal naik ke atas bukit mengambil blind spot yang tidak dimiliki oleh Red Face. Wah, ini bakal langsung tabrak, korban berikutnya bakal lewat. Jumping dari Chris Picker, ditembak lagi sama Red Face. Langsung manuver ke sebelah kiri dan berhasil menutup angle shoot. RRQ Ryu berhasil lolos dari tekanan, tapi mereka bakal bertemu dengan tim Nara yang sudah siap menunggu. Satu mobil berhasil diamankan, bahkan meledak. Satu ledakan di arah yang sangat terbuka. Sementara mobil yang sudah mulai tergelincir. Microboy juga punya angle ke arah Bahampas. Nix sudah berhasil ditumbangkan. Bakal set up lagi dari tim Bahampas. Ini bakal jadi rotasi gila sih dari tim-tim yang datang dari luar zona. Kita lihat victim di sini juga akan menabrak Bigetron. Sementara Zuxi bertugas untuk menahan backstep. Fajar sudah ngelihat dan bakal ketek di sini Zuxi. Sementara Fajar bakal mencoba untuk menahan angle. Sementara Bahampas sudah ketahuan posisinya dan bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Microboy juga akan melihat ke arah Bahampas. Lagi-lagi Bigetron akan menahan di posisi luar circle. Menjadi malaikat penyabut nyawa. Mencoba menahan posisi ini dan memanen pemain-pemain yang sedang masuk dalam circle. Marshall juga bakal ter-take down. Masih ada Kenju yang datang dari arah backstep. Sementara Bigetron punya posisi yang cukup enak. Mereka menahan di dalam compound. Tepat di pinggir circle menurut gua. Itu posisi yang enak banget. Dan mereka tetanggaan sama victim. Yang kemungkinan besar juga akan mencoba mem-pick off. Sementara boom. Mereka akan mengisi tepat lebih ke tengah di circle. Sementara RRQ juga sudah mendapatkan compound. Ini bakal jadi pertempuran banget sih menurut gua dari victim, Siren dan juga Nara. Ya, yang bikin ramai nanti kalau circle-nya keluar dari area Bigetron dan juga victim. Kedua tim ini mempunyai jalur rotasi yang hampir sama. Tinggal mana duluan yang bakal ke pick off. Victim masih bertahan dengan 4 pemain mereka dan Bigetron juga masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Kalau ada close combat rotation dengan kedua tim ini bakal menjadi fight yang seru banget. Bakal di setup molotovnya. Ada tim Siren di seberang tebing dari victim. Ya ini kalau circle-nya keluar sih menurut gua siapa yang masuk duluan bakal menang sih. Karena nggak ada compound lagi di depan. Wah, PR cuy. Itu PR banget sih. Lihat, Siren harus masuk dan nabrakin ke arah victim dan juga BTR. Ini pilihan yang berat banget untuk Siren. Ambil rotasi jarak jauh atau bakal close combat dengan victim terlebih dahulu. Mereka mau nggak mau harus close combat dengan victim dan mereka kalau misalkan punya smoke mungkin masih punya harapan. Sementara boom akan kedatangan tamu dari RRQ. Di sini smoke udah dilempar sementara drone hanya mampu ketek. Smoke berhasil membuat jalur rotasi dari RRQ. Udah kelihatan posisinya, Ramones sudah dapat informasi. Sementara Godines masih menahan di dalam compound dan bakal melakukan rotasi pula keluar dari posisi tekanan dan RRQ sudah berhasil mendapatkan satu rumah. Mungkin bakal dijepit sama Boom dan kita lihat Boom sekarang harus melakukan push ke dalam circle. Mereka benar-benar sebelahan rumahnya dan keduanya harus keluar. Ini baru fight yang bakal seru pas dan Swavel bakal melakukan push sementara Ramones akan mengisi rumah yang sama bakal langsung di-push. Godines berhasil mendapatkan satu dan RRQ bakal tereliminasi. Lagi-lagi boom, ketika mereka melakukan push ke dalam rumah, mereka terlihat sangat-sangat kompak. Ya, mereka langsung melakukan engagement secara bersamaan. Itu yang ngebuat RRQ nggak siap. Padahal secara informasi, RRQ punya informasi ke arah pemain boom yang tadinya berangkat arah jalan. Dan kali ini, kalau kita perhatikan, hanya 2 tim yang sudah berhasil masuk ke dalam circle. Aerolove dan juga BTR. Sementara keempat tim lainnya harus berusaha masuk ke dalam circle yang sudah dijaga sama kedua tim ini. Ini bakal jadi pertarungan lagi antara Aerolove dan BTR di dalam circle. Iya, mereka udah ngisi circle-nya dan sebelahan
pula. Menurut gue kalau mereka combat sekarang, ini Aerowolf dalam posisi yang lebih gak enak. Karena mereka bakal kedatangan satu tim yaitu Boom. Dan Boom lagi on fire banget. Mereka udah dapetin 8 kill dan di sini Victim. Di bawah mereka persis ada Nara. 3 pemain hanya menunggu. Cisun masih mencoba mencari informasi dan Nara. Ini udah kedengeran dan Nara disiplin banget. Mereka nggak ngebuka badan sama sekali. Masih menunggu, hanya berdansa di pinggir tebing. Cisun tidak mendapatkan informasi apapun, tapi penasaran. Karena mereka tahu di bawah itu pasti ada Nara. Dan Nara nggak kasih informasi sedikit pun ke arah Victim. Dan Cisun kayaknya bakal nge-push di sini. Bakal mencoba melakukan flanking sementara Nara di sini stacking. Itu kalau ada satu granat melayang, itu pemain-pemain Nara bakal pulang. Dan Joyce berhasil mendapatkan high angle. Fajar udah ngelihat di sini dan Joyce bisa melakukan flank. Justru Fajar di sini dan Cisun yang sudah ketahuan posisinya. Cisun spray down, berhasil mendapatkan 1 untuk setidaknya mempermudah PR mereka di late game ini. Akan bertemu dengan 2 pemain Nara dan bakal di posisi Cisun. Ada Audrey, tidak di finish sebenarnya. Audrey dalam posisi yang terjepit dan masih mampu selamat. Dan di sini Cisun harus nge-push kan arah blue zone dan bakal coba push di sini. Audrey masih mencoba melakukan healing kelihatan dan Cisun akan mendapatkan 2 dan Okta juga akan dijepit oleh 2 pemain Victim. Akan dieliminasi pulang ke arah lobby. Gila, gue salut banget sama Victim. Mereka hanya berdua dan menghadapi 3 pemain. Dan mereka berhasil sukses memulangkan satu tim lagi. Kali ini Ryzen berhasil mendapatkan banyu. Langsung dikonfirm menuju ke arah lobby. 2 pemain tadi melakukan spray secara bersamaan. Bigetron dengan 4 killnya. 1 orang kelihatan lagi jump shoot dan sepertinya gagal. Boom, sudah berhasil dipulangkan ke arah lobby. Sementara Luxi berhasil mendapatkan last man standing dari Victim. BTR 5 kill, Aerowolf 8 kill. Sementara Victim sudah dengan 7 kill. Hanya tersisa 3 tim. Zonanya pas. Ke arah BTR. Zonanya ke arah BTR. Ini bakal jadi bloodbath antara Aerowolf dan juga Bigetron. Menurut gua 1 pemain sudah terknockdown. Ini bakal jadi kesempatan emas untuk Victim dan juga Bigetron untuk merusak permainan dari Bigetron. Karena mereka dalam posisi yang cukup terjepit sebenarnya. Tapi mereka udah dalam circle. Dan mereka punya angle. Mereka punya cover dari tebing-tebing. Sementara Aerowolf harusnya mereka bisa dapat juga. Mereka bisa dapat juga. Victim sekarang yang punya PR berat banget pas buat masuk ke dalam circle. Gimana caranya Victim masuk menghadapi 2 tim yang sudah melakukan setup terlebih dahulu. Sementara 2 pemain dari Aerowolf mereka lebih memilih mengambil jalur lower ground-nya, melewati pinggiran-pinggiran tebingnya, bakal ngintip, harusnya bakal kelihatan 1 spray down dari Microbe mendapatkan Potato yang sudah tersungkur. Terjadi trade tapi kali ini Alien Tempur harus menghadapi 1 pemain. Microbe cukup low dan kali ini masih ada backup fire dari arah belakang. Backup fire yang baik dari Luxi mendapatkan Alien Tempur. 2 pemain Aerowolf sudah mulai terjatuh. Itu body system yang bagus banget pas dari jauh. Bigetron berhasil memantau teman mereka, tidak membiarkan Aerowolf untuk melakukan flanking. Padahal itu kalau misalkan Alien Tempur dapat 1 kill lagi, Bigetron menurut gue udah kelar hidupnya. Tapi Zuxi dan juga Luxi dari jarak jauh berhasil memberikan respon yang sangat-sangat baik. Untungnya mereka masih mampu selamat sehingga menjaga asa Bigetron untuk mendapatkan chicken dinner tetap besar. Sementara Cisun di sini nampaknya akan mencoba melakukan backstep. Dia ada tepat di belakang Hazelnuts. Harusnya Hazelnuts sudah kedenger ini stepnya Cisun. Dia menjadi 2 pemain terakhir dari Victim. Dan mungkin Cisun akan loncat lagi-lagi. Masih mencoba mencari informasi. Seharusnya Bigetron bisa ngeliat dan Fajar udah knockdown. Cisun akan mencoba masih menahan. Hazelnuts juga nggak mau di backstep. Dia nahan. Dia nggak mau lari ke depan. Karena dia tahu kalau dia lari ke depan, dia bakal di-tag. Dan Luxi di sini sudah nge-push dari arah samping. Sementara Hazelnuts sudah maju. Dan Cisun apakah dia akan mencoba menggunakan taktik healing? Karena dia nggak ada intensi untuk maju sama sekali. Kayaknya dia pengen coba mendapatkan placement. Dan Hazelnuts berhasil dapat oleh Cisun. 1 lawan 4. Dan dia bakal coba healing, gak akan ada waktu. Berhasil. Dan sekarang ini udah gak mungkin sih, pas ini udah mission impossible banget. Cisun harusnya gak ada nyawa lagi yang bisa dia lakukan. Tersisa 1 8 kit, tinggal menunggu waktu saja sebelum dia mati. Ryzen bahkan gak sabar untuk mendapatkan 1 kill dan Cisun langsung di end begitu saja. Bigetron berhasil mendapatkan chicken mereka yang pertama untuk hari ini. BTR nggak mau ngelepas skillnya lagi. Gak mau. Itu kalau dibiarkan mati sama Zona, BTR akan kehilangan 1 poin mereka. Karena mereka udah sadar. Ngelihat mereka masih berempat, tiba-tiba live-nya 5. Oh, tinggal 1. Tinggal 1. Udah harus dikonfirm. Karena tadi posisinya dari Victim udah open fire duluan. Yep. Dan udah kelihatan. Dan bener kata Pasta tadi, daripada mati sama Blue Zone dari tim Victim barusan ya. Cisun kalau nggak salah.